Bayangin pergi ke luar negeri, lalu uang negara sendiri ragu diterima. Isu beredar, ringgit mulai sulit ditukar di beberapa tempat, sementara rupiah justru makin familiar di tangan pedagang lintas negara. Kalau ini terus terjadi, dampaknya bukan cuma kurs, tapi soal kepercayaan ekonomi sebuah bangsa. Apa sebenarnya yang sedang berubah di balik peta kekuatan mata uang Asia Tenggara? Dan kenapa arah ceritanya tidak seperti yang banyak orang kira? Jamaah yang mau belanja di toko saya bisa bayar rupiah. Ini contohnya, ini 5.000 kalian bisa dapat coklat Dubai. Dan ini 50.000 bisa dapat coklat Dubai yang besar. Dan ada lagi ini coklat campur cuman hanya 50.000. Ini serba satu rial, 5.000 kalian bisa dapat. Ini 5.000 kalian bisa dapat. Ini satu pieces. Tasbih, gelang, gantungan kunci, henna, parfum, semua ada. Ini lipstick ada. Dan kalian bisa dapat tumbler yang ideal 100.000 di sini. Dan ada juga ini gelang Serkia. Semua ada lengkap di sini. Komplit barang-barang. Yang sebelah lagi ada satu baju. Dan satu baju ini 50.000 bayar rupiah. Ini 100.000. Ini 150.000 dapat yang baju Dubai, model warna banyak ada. Dan kalian mau bisa bayar QRIS, ada juga Mustafiz Madinah. Dan kita mendoakan semoga Ahyuti yang nonton video ini Allah takdirkan bisa segera kesini melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Beberapa waktu terakhir, jagat maya Malaysia ramai oleh cerita wisatawan yang kebingungan saat hendak menukar uang di luar negeri. Video dan unggahan beredar memperlihatkan ringgit disebut-sebut sulit diterima di sejumlah money changer kawasan wisata Asia. Meski belum ada konfirmasi resmi dari media internasional besar, narasi ini langsung menyulut perdebatan panas. Bagi banyak orang, isu itu terasa bukan sekadar soal kurs, tapi soal martabat ekonomi nasional. Di saat bersamaan, nilai ringgit memang sedang berada dalam tekanan akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian global. Arus modal asing bergerak cepat keluar masuk negara berkembang, membuat mata uang regional ikut berfluktuasi. Malaysia sebagai ekonomi terbuka ikut merasakan dampaknya. Kejap. Ringgit Malaysia tak laku di Thailand. Laporan ini dia merujuk kepada seorang pakar bedah kita yang pergi ke Phuket, Thailand bulan lepas. Sebab tu dia di Phuket, dia nak tukar duit. So dia pergilah ke money changer di sana. Tapi malangnya, money changer kat sana tak terima duit ringgit Malaysia. Dengan alasan duit Malaysia hari ini mungkin harganya RM1, tapi esok boleh jatuh sampai 20 sen saja. Uish, malunya duit ringgit kita tak ada nilai kat luar negara. Money changer di sana bagi tahu duit Malaysia tak ada nilai di negara mereka. Dan ada seorang lagi, isteri dia pulang ke Filipina. So dia pun mengalami masalah yang sama. Mereka di sana tak nak terima juga ringgit Malaysia. Mereka hanya terima wang dolar saja. So apa pendapat korang? Share di ruangan komen. Setiap kenaikan suku bunga Amerika Serikat langsung memantul ke pasar Asia Tenggara, dan ringgit menjadi salah satu yang sensitif terhadap perubahan tersebut. Dalam praktik bisnis valuta asing internasional, money changer cenderung memilih mata uang dengan likuiditas tinggi. Bukan karena merendahkan negara tertentu, melainkan murni perhitungan resiko. Mata uang yang jarang diperdagangkan global biasanya dihargai lebih rendah atau bahkan dihindari sementara waktu. Inilah yang kemudian ditafsirkan publik sebagai penolakan, padahal lebih tepat disebut kehati-hatian pasar terhadap volatilitas. Menariknya, di tengah isu itu muncul cerita kontras. Rupiah Indonesia justru disebut familiar di beberapa lokasi dengan banyak jamaah haji dan umroh. Perputaran uang yang besar membuat pedagang lebih terbiasa menerima rupiah untuk transaksi praktis. Di sisi lain, klaim rupiah lebih diterima di luar negeri. Penerimaan tersebut banyak terjadi di area khusus dengan perputaran jamaah Indonesia sangat besar. Pedagang menerima rupiah bukan karena status internasionalnya, tetapi karena praktis. Mereka tahu uang itu pasti akan dipakai lagi oleh pembeli berikutnya. Jadi fenomena ini berbasis volume transaksi lokal. Dan di Asia Tenggara, justru rupiah memiliki satu kekuatan unik, volume transaksi real.
Dari remitansi pekerja migran, perdagangan retail lintas batas, hingga perputaran jamaah haji dan umroh, rupiah terus bergerak dalam ekonomi nyata, bukan sekedar angka di layar trading. Di Mekah dan Madinah misalnya, pedagang lebih familiar dengan rupiah karena jutaan transaksi kecil terjadi setiap musim ibadah. Ini bukan simbol politik, tapi hukum pasar. Mata uang yang sering dipakai akan lebih mudah diterima. Sementara, ringgit lebih kuat di sektor finansial regional. Rupiah unggul dalam aktivitas konsumsi massal lintas negara. Artinya, penerimaan praktis dimenangkan oleh frekuensi penggunaan, bukan nilai nominal. Ketika dolar menguat, banyak mata uang Asia melemah, termasuk ringgit. Namun, Indonesia relatif stabil karena konsumsi domestik besar menahan gejolak eksternal. Kedepan, persaingan bukan lagi sekedar kurs di layar forex, melainkan siapa ekonominya paling terasa dalam kehidupan sehari-hari kawasan. Dan di titik itu, peran Indonesia makin sulit diabaikan.